Shalom teman-teman. Shalom. Gimana nih kabarnya hari ini? Luar biasa, Pak. Oh, luar biasa. Semoga teman-teman di rumah juga selalu diberi kesehatan Tuhan, selalu dilindungi dalam setiap aktivitas teman-teman, agar bisa ikut persekutuan online terus tanpa bolong-bolong. Dan sebelum memulai persekutuan pada hari ini, mari kita pujikan Hari Ini Kurasa Bahagia. Satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Persekutuan pada hari ini, mari kita berdoa. Saya hantarkan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan untuk segala berkat yang selalu Kau berikan kepada kami. Sebentar lagi kami akan memulai persekutuan pada hari ini. Kiranya Kau yang memberkati, Kau yang melancarkan dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya dalam Tuhan kuasa-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya sapa sekali lagi ya. Shalom. Shalom. Hari ini acaranya apa sih, Mas? Hari ini kita ada PA. Oh, Mas Arya acaranya apa, Mas? PA. Oh, PA. Ya, kemarin pasti teman-teman sudah mendengarkan firman dari Mbak Deni dan sudah dibahas dalam kelompok juga, dan nanti akan dibahas lagi oleh Mas Putra. Sebelumnya kita pujikan Bu. Apa lagu ini? Masuk ruang Maha Kudus. Oh iya. Sebelum lanjut ke acara PA, mari kita pujikan Ku Masuk Ruang Maha Kudus.
sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus Tuhan. Acara selanjutnya saya serahkan kepada Mas Putra. Baik, mari teman-teman kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan yang Kau berikan di dalam gereja kami, Gereja Kristen Jawa Jebres. Saat ini kami akan mengingat kembali tentang firman yang kami dapat di persekutuan kami sebelumnya. Meskipun kami jauh, tapi kami percaya Engkau akan terus hadir ketika 1, 2, 3 anakmu berkumpul. Kami percaya Engkau selalu menaungi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, shalom teman-teman. Shalom. Selamat malam teman-teman yang saat ini sedang streaming di rumah. Saya berdoa semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat, diberkati Tuhan, diberi damai sejahtera dan sukacita. Agenda kita malam hari ini adalah PA tentang kita akan merefresh kembali apa yang disampaikan oleh Mbak Deni pada persekutuan kita di persekutuan kita sebelumnya. Dan saya sudah merangkum jawaban teman-teman karena kemarin saya mengirimkan sebuah pertanyaan yang akan kita bahas yang berisi tentang respon teman-teman terhadap firman Tuhan kemarin. Tapi marilah kita refresh sejenak dengan membuka Alkitab kita di Yohanes 15 ayat yang ke-9 sampai yang ke-17. Saya bacakan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semua itu Kukatakan kepadamu supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Ya, seperti yang tadi sudah saya katakan teman-teman, kalau saya sudah merangkum jawaban-jawaban yang teman-teman sudah kirimkan di grup kecil, kita mulai saja dari pertanyaan yang pertama. Jadi acara malam hari ini adalah saya akan membacakan jawaban teman-teman tapi yang sudah saya rangkum dan mungkin beberapa ada jawaban yang spesifik. Yang pertama,
kasih yang seperti apa yang Yesus kehendaki di dalam hidup kita? Jawaban teman-teman sudah pasti ya, kasih yang Yesus kehendaki adalah kasih yang tulus, yang tanpa syarat, tanpa pamrih, dan tidak mengharapkan timbal balik. Seperti kasih Allah kepada kita ya tentunya, yang kita sebut dengan kasih agape. Lalu yang kedua, pertanyaan kedua, di dalam Yohanes 15 ayat 9-7, bagaimana cara kita mengasihi Tuhan? Apakah perintah Tuhan tersebut? Teman-teman sudah menjawab kalau cara kita mengasihi Tuhan adalah tinggal di dalam kasih-Nya dan mengikuti perintah Tuhan. Cara kita mengasihi Tuhan adalah dengan menuruti perintah-Nya, yaitu untuk mengasihi sesama kita. Kita boleh lihat teman-teman di ayat yang ke-10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Dalam konteks ini, perintah apa sih yang Tuhan inginkan supaya kita taati? Jawabannya ada di ayat 17, yaitu kasihilah seorang akan yang lain. Nah, pertanyaan yang ketiga saya bacakan, soalnya adalah pertanyaannya adalah bukti bahwa hidup kita mencerminkan sebagai pengikut Kristus adalah ketika kita mengasihi orang lain dan orang lain dapat merasakan kasih kita. Apakah teman-teman pernah kesulitan dalam hal mengasihi orang lain? Jika iya, sebutkan kesulitannya. Saya bacakan, jawabannya ada dua macam teman-teman. Ternyata ada yang kesulitan, ada juga yang tidak kesulitan. Kita mulai dari yang pernah kesulitan ya. Yang pernah kesulitan, alasan pertamanya adalah karena masih melihat sisi manusia yang ingin mendapat feedback. Misalnya berpikiran, kenapa saya harus mengasihi seseorang yang mengecewakan saya gitu, dia aja nggak mengasihi saya. Tuh, ada yang jawab seperti itu. Ada juga yang menjawab mungkin sedang lelah setelah bersekolah maupun bekerja, sehingga kesulitannya adalah karena fisiknya sedang lelah dan menuntutnya untuk istirahat, jadi tidak bisa mengasihi. Mungkin sedang minta bantuan seperti Mbak Tasya dimintain untuk MC, ternyata sebenarnya bisa, tapi karena lelah akhirnya nggak bisa. Lalu pernah kesulitan karena sulit melupakan kejadian buruk yang dilakukan kepada saya dan keluarga. Berat ya. Tapi saya bersyukur karena berkat Tuhan saya dapat memaafkan, berdamai dengan diri sendiri. Lalu kemudian ini mungkin mengasihi orang yang kita sayang itu mudah, tapi mengasihi orang yang mengecewakan itu sulit sekali. Jadi penghambatnya adalah rasa kecewa teman-teman. Kemudian ada juga, ini adalah jawaban yang relate sama kita, yang sering kita jumpai, yaitu ketika kita sudah menaruh tanggung jawab kepada teman kita, sudah percaya kepada teman kita, tiba-tiba teman kita ini mengecewakan kita dan lari dari tanggung jawab. Tapi apakah kita harus berhenti mengasihi? Ada yang menjawab, kalau saya pribadi akan tetap mengasihi dengan beberapa batasan yang saya tahu. Ini jawaban yang cukup bijak teman-teman, karena terkadang kita juga harus bijak. Memberi batasan itu bukan berarti benci. Justru karena kita mengasihi, kita harus bijak dalam memberi atau mengasihi itu. Misalnya ketika Mas Arya ini mengecewakan saya karena harusnya waktunya untuk membantu pelayanan main gitar, ternyata tiba-tiba di cancel karena mau balapan mungkin ya. Balapan gak sih Mas? Enggak. Mungkin karena ada main balapan gitu, akhirnya saya kecewa. Tapi kemudian kalau saya benci, saya tidak akan mengajak Mas Arya lagi untuk pelayanan. Tapi karena saya mengasihi, dengan kebijakan itu tadi, batasannya adalah saya tetap mengajak Mas Arya, tapi mungkin ditaruh di divisi lain. Misal karena Mas Arya sukanya balapan, ya mungkin pelayanannya di parkir atau multimedia misal gitu. Karena susah juga ya kalau orang yang sukanya main balapan terus harus datang main gitar pelayanan, kecuali Mas Hagai. Kalau Mas Hagai bisa. Kemudian ada juga jawaban yang tidak pernah kesusahan. Yang pertama, jawaban ini saya tidak pernah kesusahan
Karena Tuhan mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Kemudian ada juga yang menjawab, belum pernah kesusahan. Mongrodo anyel. Jadi dia merasa tidak pernah kesusahan mengasihi sesama, tapi sedikit batin kali ya. Karena bagaimanapun sifat manusia tetap merasa jengkel itu wajar. Tapi yang perlu disoroti adalah kita harus mengasihi sesama bagaimanapun itu, teman-teman. Pertanyaan yang keempat ya, yang terakhir. Apa komitmen teman-teman untuk mengasihi sesama? Jawabannya relatif seperti ini, teman-teman. Jawabannya dari sekian banyak saya sudah merangkum. Tetap belajar untuk taat kepada perintah Tuhan, yaitu belajar untuk mengasihi sesama hari demi hari. Meskipun sulit, kita perlu bimbingan Tuhan untuk mengasihi sesama kita. Ya, itu adalah 4 pertanyaan yang kita bahas di dalam grup kecil, teman-teman. Dari sini kita bisa mendapatkan kesimpulan kalau ternyata mengasihi Tuhan itu bukan melulu soal kita berdoa setiap hari, kita bergereja, kita melakukan hal-hal rohani. Ternyata tidak berhenti sampai di situ, teman-teman. Ada yang tidak kalah penting. Salah satunya adalah perintah Tuhan yang harus kita taati adalah mengasihi sesama kita. Meskipun tidak bisa kita pungkiri, kita juga sering merasa kecewa dan susah untuk memaafkan atau mengasihi orang lain. Dari situ kita perlu mengingat kalau buah dari kehidupan orang percaya itu adalah kasih yang bisa dinikmati orang lain. Maka ketika kita kesulitan, di situ waktunya kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, minta pada Roh Kudus kalau kita perlu tuntunan untuk bisa mengasihi orang lain. Nah, dari sini kita belajar bahwa mengasihi tidaklah mudah dan kita harus berproses setiap harinya ya, teman-teman. Saya ada quotes yang mungkin pernah teman-teman dengar. Benci dosanya bukan orangnya. Itu yang perlu kita garis bawahi. Dimana kalau kita dikecewakan oleh orang, dikecewakan teman pelayanan ataupun keluarga kita, bahwa kita memang memiliki hak untuk menjauh ataupun berdiam diri. Tapi yang paling penting yang teman-teman harus tahu, Tuhan mengajarkan kita untuk terus mengasihi, terus menyayangi. Jadi nggak boleh yang namanya menjauh lalu benci, nggak boleh. Tetap harus kita mengasihi apapun keadaannya. Nah, sebelum kita akhiri, saya punya pertanyaan yang mendadak di kepala saya. Semisal nih teman-teman sedang ada di jalan, kemudian di jalan itu sepi, sudah malam, lalu ada satu orang yang sangat menjengkelkan di kehidupan teman-teman. Dia nuntun motornya rusak gitu, dan satu-satunya orang yang ada di situ adalah kalian atau teman-teman. Saya mau tanya, Mbak Tasya, apa yang akan Mbak Tasya lakukan setelah mendengar firman ini? Ya, tetap ditolong. Karena kan gimana pun juga kita harus sama manusia harus saling tolong menolong. Oke, berarti Mbak Tasya sudah belajar untuk memilih mengasihi ya, meskipun benci tadi ya, Mbak. Ya. Tapi habis itu jangan ngedumel ya waktu bantu. Kalau Mas Arya gimana? Ya tetap ditolong. Nggak kita manggilin bengkel. Tapi yang penting tetap ditolong ya setelah belajar firman ini, untuk terus mengasihi sesama apapun itu. Sebenci-bencinya kita sama orang lain, tetap perintah Tuhan untuk kita bisa mengasihi Tuhan adalah salah satunya dengan mentaati perintah untuk mengasihi sesama. Jadi ini adalah PA kita malam hari ini, teman-teman. Tapi sebelum kita masuk saya kembalikan ke Mbak Tasya, kita tutup dalam doa terlebih dahulu. Mari saya hantarkan. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini, persekutuan ini kami boleh belajar kembali, merefresh tentang apa yang Tuhan
firmankan di dalam hidup kami, biarlah ini menjadi rema dan tertanam di kehidupan kami, agar kami bisa menjadi berkat buat orang lain, menjadi buah yang bisa dinikmati oleh orang lain. Kami serahkan teman-teman kami yang ada di rumah, yang sedang mengikuti persekutuan ini maupun yang belum sempat mengikuti, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin, terima kasih Mas Putra. Semoga acara PA kali ini bisa menjadi berkat bagi teman-teman di rumah yang menyaksikan. Dan tiba saatnya kita di persembahan. Teman-teman bisa masukkan persembahan ke amplop, terus bisa dimasukkan ke kotak persembahan di depan gereja saat hari Minggu. Sebelum itu, mari kita pecikan bahwa persembahanmu. Ya, sebelum kita mengakhiri persekutuan, mari teman-teman saya ajak untuk berdoa kembali ya. Tuhan, sebentar lagi kami akan menyelesaikan persekutuan online ini. Meskipun kami sedang jauh satu sama lain Tuhan, kami memiliki kerinduan untuk bisa berkumpul kembali, duduk bersama, mendengarkan firman-Mu, merasakan kehangatan persekutuan dengan teman-teman kami. Kami menginginkan hal itu, tetapi apabila kondisi belum memungkinkan, kami serahkan seutuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan studi kami, pekerjaan kami, segala pergumulan yang sedang kami alami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus akan mengeluarkan kami dan memberikan jalan keluar bagi kami terhadap masalah yang sedang kami hadapi. Kami serahkan bangsa ini kepadamu, biarlah bangsa ini menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, meskipun kami masih banyak melihat orang-orang yang berbuat salah, tetapi biarlah Tuhan sendiri yang merubah mereka, Tuhan yang menjenguk, Tuhan ubahkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan gereja ini juga ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Amin. Kita sudah berada di ujung acara. Sebelum kita mengakhiri persekutuan pada hari ini, mari kita pujikan Ku diberi kuasa. Ku pakai kuasa